Personil yang kita kerahkan tadi berikut apel pesisir kita ada sekitar 250. Target pengelukan untuk di Waduk Pluit 46.500 meter kubik. Jangka waktu diperkirakan di tim perencanaan 18 bulan. Total kedalaman pengerukannya 2,5 meter. Luas waduknya 18.600. Segmennya kita mulai dari sisi barat, taman, sampai tengah dan tenggara Waduk Pluit ya. Untuk biasanya kita akan buang di Ancol, sisi barat ya Ancol ya. Untuk pengerukan Waduk Pluit ini, alat yang dikerahkan itu ada sebanyak 4 buah, di mana 1 unit adalah pushboot, 1 unit ekskavator long arm, dan 2 unit amfibi, ditambah 4 unit tongkang. Dan ada 13 unit dump truck untuk pembuangan lumpurnya. Harapannya sih mudah-mudahan dengan diadakan pengerukan ini atau gerebek lumpur dapat mengurangi genangan terutama di wilayah Istana dan Pusat ya. Karena Pluit ini kan bertanggung jawabnya langsung ke Istana ya. Mudah-mudahan yang itu. Kebetulan gerebek lumpur yang kita lakukan ini di Jakarta Pusat di Inlet Kali Cideng. Dari Inlet Kali Cideng itu merupakan polder Jakarta Pusat. Nah, itu dari pompa ke pintu air Tarakan. Jadi panjang kurang lebih itu 490 meter. Dan kemarin kita lakukan pengukuran kurang lebih itu volume yang akan kita angkut itu 7.000 meter kubik. Nah, kedalaman yang akan kita geruk itu 1 meter hingga 1,5 meter. Nah, termasuk kita kerahkan beberapa personel karena ini gerebek lumpur, kita sekitar 500 orang personel dari berbagai UKPD. Itu alat yang kami gunakan itu ada 5 alat berbagai jenis, 2 alat long arm ekskavator, 3 unit itu amfibi yang bekerja di badan air. Lumpur sesuai arahan kita buang ke Ancol, ke damping Ancol kita, miliknya Pemda sendiri. Jadi program Pak Gubernur itu selain kita mengeruk, kita ada dumping set. Ya, harapan kita bahwa pompa ini bisa bekerja maksimal, air yang datang tidak terganggu alirannya. Jadi kita berharap genangan yang ada di Tamrin, Sudirman, bahkan di kawasan Monas pun bisa kita alirkan ke sini. Sehingga genangan kita berharap tidak ada genangan yang signifikan terjadi di badan-badan air di situ. Kita berharap ikhtiar ini merupakan salah satu upaya kita mengatasi persoalan dampak di musim penghujan yang sering dikenal dengan banjir atau genangan. Jadi untuk alat berat saat ini yang kita turunkan untuk dari SDA itu ada 5, kemudian juga dibantu oleh UPK Badan Air itu ada 2. Jadi amfibinya itu kita ada 3, kemudian yang long armnya 3, jadi sama Spider 1 dari LH. Jadi kita total ada 7 alat berat dengan dump trucknya 20 dari SDA dan 2 dari LH.
hasil pembuangan ini kita buang kalau kita punya dumping set di Ancol. Jadi semua nanti kita buang ke Ancol. Yang PLTU Ancol ya? Iya, kurang lebih 1 meteran ya. Jadi kan memang kalau di kali sekretaris segmen Gili Samping sampai Arjuna Selatan ini, memang di kiri kanannya itu dia penuh lumpur. Kalau kita lihat kan memang banyak ditanam-tanamin oleh warga juga gitu kan. Itu yang kita keruk sehingga untuk menambah kapasitas kali sekretaris ini. Ya semoga dengan adanya pengerukan ini bisa meminimalisir genangan yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, khususnya di Kecamatan Kebonjeruk. Ini menjadi contoh atau pembuka dimulainya pengerukan lumpur di berbagai saluran. Tadi yang saya katakan tadi, ada saluran primer, sekunder, tersier. Terus kita lakukan dalam rangka supaya daya tampung daripada sungai atau kali ini menjadi optimal. Sehingga debit air yang ditampung pun menjadi optimal. Program hari ini adalah program Gerebek Lumpur, yang mana program ini adalah program lanjutan kita penanganan gubernur waktu itu tahun 2020. Nah ini hari ini 2022 di Jakarta Timur ini yang kedua kalinya acara Gerebek Lumpur, yaitu di lokasinya di lokasi Long Storage Agrowisata Celangkap. Ini kurang lebih panjangnya itu Long Storage ini ada 630 meter dengan rencana volume untuk pengangkutan yaitu lumpurnya itu 72.000 meter kubik, terus luas areanya itu sekitar 16.000 meter persegi. Nah personil yang kita kerahkan hari ini ada kurang lebih sekitar 400, terdiri dari berbagai UKPD dan SKPD yang ada di Jakarta Timur. Rencana kita bekerja di sini sesuai rencana pelaksanaan waktu ada 109 hari. Ya kurang lebih 3 bulan lebih lah, gitu lah, 3 bulan lebih. Mudah-mudahan dengan adanya program ini di Long Storage ini menambah kapasitas dari daya tampung air yang mau masuk ke daerah hilir nantinya. Total kedalamannya 3 sampai 3,5 meter untuk pengerukannya. Dalam Gerebek Lumpur di saluran PHB Agrowisata ini ada sekitar 9 alat, di mana 8 alat itu adalah kepunyaan Dinas SDA. Sedangkan satu lagi adalah dari UPK Badan Air untuk mempercepat Gerebek Lumpur daerah saluran PHB Agrowisata ini. Akan dibuang, kebetulan dumping set kita di sini dekat karena di sini ada lahan Pemda yaitu milik Dinas KPKP, yang mana lumpur ini menurut KPKP akan dibuat semacam kayak pupuk lah untuk lumpurnya itu untuk menginginkan lokasi taman yang ada di kepunyaan Dinas KPKP. Sampaikan Pak. Soal positif pertama, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat warga. Yang pasti setelah dilakukan pengerukan ini, warga tidak banjir lagi, tidak genangan lagi, karena waduk muncul kita udah buat, kita udah besarkan, kurang lebih 5 hektar dalam 5 meter, itu warga sangat terbantu sekali. Sehingga ke depan kita pikirkan untuk menjadi destinasi wisata. Ini kita dimulai dari Jalan Amil sampai Jalan Palem. Jadi ada 3 segmen yang kita akan lakukan.
kita menggunakan eskavator ya. Kita ada 7 unit eskavator. Di segmen 1 itu ada 2, segmen 2 ada 3, segmen 3 ada 2. Termasuk kita didukung dengan alat dump truck ya. Ini yang ada di belakang kita siapkan ada 10 unit, kapasitas masing-masing 5 meter kubik. Terus di samping itu juga personil ya, ini totalnya kita yang dari SKBJ ini sekitar 250, tapi juga didukung juga sama masyarakat. Nah, ini kegiatan ini kita rencanakan sampai 14 hari ke depan ya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat terhadap masyarakat. Yang pertama dalam proses gerbek lumpur ini, saya mohon keterlibatan dari masyarakat, kita sangat harapkan. Yang kedua, nanti setelah dilakukan gerbek lumpur selesai, proses pemeliharaan ini juga harus jadi tanggung jawab kita semuanya. Jangan hanya dari kita, Pemda, tapi dari masyarakat juga kita sangat harapkan.